Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di video kedua mengenai database ya. Jadi pertama-tama kita buka dulu folder projectnya ke atau menggunakan Visual Studio Code ya sebagai text editor. Saya bukan ini berarti ke yang ini. Nah kita masuk sini ya. Eh, Tinggal diklik kanan saja, buka Open with Code. Oke, muncul tulisan seperti ini. Do you trust the authors of the files in this folder? eh iya saja, ini centang saja ya supaya nanti ke depannya nggak ada tulisan kayak begini lagi gitu. Oke, jadi kalau Visual Studio Code-nya berbeda dengan punya teman-teman ini karena sudah beberapa sudah di tweak ya, maksudnya sudah di edit sedemikian rupa, jadi semakin sedikit tampilannya, tapi nggak apa-apa. Oke, pertama adalah yang harus kita buat adalah database-nya. Jadi teman-teman kalau pakai XMPP silakan buka php-admin-nya, atau kalau misalnya kurang suka dengan php-admin silakan install yang namanya dbeaver. Dbeaver ya. Dbeaver itu ini Universal Database Manager. Jadi eh, pengaturan database-nya lebih banyak dan lebih kaya fiturnya gitu. Dan pula ini gratis. Download yang Community Edition. Oke, jadi sebetulnya ketika teman-teman habis install, pertama kali install Beaver ini, untuk menyambungkan ke localhost kita itu klik ini, database connection ini. Oke, bisa klik ininya aja nih, si iconnya atau eh, segitiga terbaliknya gitu ya. Pilih ya, teman-teman bebas ya mau pilih MariaDB boleh, pilih MySQL boleh gitu. Oke, saya pilih MariaDB. Kemudian server hostnya saya isi localhost, portnya 3306, database-nya kosongin. Kemudian untuk autentikasinya, ini biasanya cukup root, passwordnya dikosongin. Nah, local client-nya ini bisa dipindahin ya. Harusnya si MariaDB ini, sorry, di Viewer ini sudah men-scan klien MySQL punya teman-teman gitu ya. Di sini saya terdetek ada dua, satu yang exam, satu lagi yang Laragon gitu ya. Ini sama yang mana aja juga boleh, sama aja soalnya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa dites dulu connectionnya. Nah, kalau tulisannya tulis connection tesnya ini connected, artinya berhasil terkoneksi ya. Jadi kita oke, kemudian kita klik finish ini. Nah, jadi muncul di sini ada satu database di awalnya. Ini biarin aja, nggak usah dihapus, takutnya diperlukan oleh sistem kita ya. Yang kita perlu lakukan adalah buat database baru. Jadi klik kanan di sini, di database sini, klik kanan, create new database. Kita tulis misalnya nama ininya perpustakaan gitu ya. Oke, sama nama database pun jangan pakai spasi, tidak boleh pakai strip ya, bolehnya pakai underscore gitu. Oke, jadi di sini kita sudah punya satu database kosong ya. Nah, tabelnya di siapa aja itu nanti dulu belakangan. Oke, selanjutnya adalah kita hubungkan database ini ke project CI kita gitu ya. Nah, cara ngonekinnya kita masuk ke folder application, kemudian folder config, kemudian file database.php gitu ya. Nah, ini
Tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini masuk di sini ya, ada DSN, ada hostname, localhost, betul, username-nya tadi root, passwordnya kita kosongkan, kemudian nama database-nya tadi jadi perpustakaan gitu ya. Lalu kita save. Nah, itu eh, configuration yang pertama. Kemudian apalagi yang harus kita ubah, autoload-nya ini. Autoload ini adalah ya ini file ini menspesifikasikan sistem apa yang akan dikeluarkan gitu ya, akan dijalankan by default gitu. Tapi di sini katanya disarankan untuk eh, menjadikan framework ini enteng, seenteng mungkin. Kalau bisa resource-nya itu yang di load seminimal mungkin gitu ya. Tapi kita di sini akan meload beberapa yang nantinya akan kita perlukan gitu ya. Misalnya library-nya di sini. Pertama auto load libraries ya. Di sini kita perlukan satu jelas database itu ya. Kedua adalah eh, sebetulnya ini udah perlukan semua nih ya. Session, form validation, email, pagination gitu. Cuma saat ini kita okein aja semuanya kecuali email ya. Kecuali sama email pagination kayaknya kita belum perlukan dulu deh. Jadi cukup tiga ini. Database, session, dan form validation. Oke, caranya ngetiknya adalah biasa database di apa dikurung dengan titik tanda petik ya, kemudian koma, lalu session, koma, form validation. Lanjutnya drivernya yang kita perlukan adalah sepertinya kalau driver itu nggak perlu ada ya, nggak perlu ada lah. Nah, untuk helpernya ini kita aktifkan URL dulu aja. Untuk file form security date dan teks ini kita belum perlukan, jadi cukup URL aja. Kemudian config filesnya nggak perlu ada, modelnya pun dan language-nya nggak perlu ada. Nah, jadi cukup dua itu. Pertama helper, kita aktifkan URL. Kemudian pada libraries ini kita aktifkan tiga ya, database, session, dan form validation. Database ini jelas untuk koneksi dengan database. Kedua, session untuk kalau kita mau bikin sistem autentikasinya ya, login, register gitu. Nah, itu pakai session khususnya di proses loginnya. Karena dia menyimpan session dari yang si user login ini. Kemudian ketiga adalah form validation itu. Nanti kalau kita masuk ke CRUD ya atau ke CRUD ini ada form validationnya. Jadi kalau misalnya ada input untuk nama, ketika namanya dikosongkan maka muncul pesan errornya gitu ya, apa misalnya nama field nama tidak boleh, apa field nama harus diisi gitu. Nah, itu fungsinya dari library form validation. Oke, kemudian rasanya konfigurasi sih cukup ya, itu dulu seperti itu ya, kayaknya cukup itu dulu sih konfigurasinya. Jadi kita coba refresh lagi, nggak ada masalah ya. Nah, kita coba sekarang masuk lagi ke database, tapi detail database-nya kita salah-salahin. Misalnya perpustakaannya kita tambahkan huruf S misalnya, perpustakaan segitu ya. Kita save, lalu kita refresh. Nah, di sini akan muncul pesan error ya, unknown database perpustakaan gitu. Nah, ini kenapa muncul seperti ini? Karena tadi kita sudah di auto load si database-nya ini. Jadi dia akan mengecek ya, bahwasanya betul atau tidak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita hilangkan database-nya, jadi seperti ini session dan form validation, ketika kita refresh di sininya,
maka tidak akan terjadi apa-apa gitu. Karena meskipun isiannya di config database itu salah, tapi tidak berpengaruh ke aplikasinya karena di aplikasinya tidak dihubungkan gitu ke databasenya. Nah, ini kalau kita kembalikan lagi, kita refresh, maka akan muncul seperti ini ya. Hanya ada salahnya apa? Tidak dikenali database yang namanya perpustakaan gitu. Maka kita kembali lagi ke config database-nya. Maka kemudian nama database kita betulkan lagi menjadi perpustakaan. Kita save, lalu kita refresh lagi, maka berhasil, halamannya berhasil dibuka kembali. Oke, mungkin video kedua ini untuk konfigurasi awal cukup sampai sini dulu. Kita lanjut ke video ketiga mengenai konfigurasi yang lumayan advance ya, yang lumayan tinggi lagi tingkatannya. Tadi cuma dua file saja yang kita utak-atik, file autoload dengan file database. Oke, gitu ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akan kembali lagi di video yang ketiga insya Allah. Jangan lupa subscribe kalau belum. Oke, lanjut ke video ketiga tentang konfigurasi lebih lanjut pada CI3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.